Ini adalah cara untuk membangun mental baik trading maupun investing dalam forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan ngomongin tentang psikologi trading lagi. Kenapa gue ngomongin psikologi trading? Seperti yang kalian tahu, dalam 1 bulan gue pasti akan menyisipkan satu materi tentang psikologi trading. Karena menurut gue psikologi trading itu adalah hal paling penting untuk kalian yang mau trading forex. Makanya setiap bulan gue pasti akan bahas tentang psikologi trading. Dan hari ini gue akan bahas gimana caranya untuk membangun mental buat kalian yang mau trading maupun invest di forex, teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join di OctaFX. Linknya sudah ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Nah, dan juga kalau misalnya buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan jasa investasi dengan nama gue ya di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, itu sudah dipastikan adalah penipuan. So kalian harus hati-hati, jangan sampai transfer-transfer. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas gimana caranya untuk membangun mental dalam trading forex ya. Seperti yang kita tahu ya, trading forex itu kan tekanannya berat. Walaupun kita sudah punya teknik yang bagus, kita punya manajemen yang bagus, tapi kalau kita punya mental yang nggak bagus, itu otomatis akun kita juga tidak akan berkembang. Dan hari ini gue akan kasih tahu ke kalian tips and triknya gimana caranya untuk membangun mental. Baik itu kalian mau jadi trader atau mau jadi investor. Gue akan jabarin dalam beberapa poin dan gue akan jelasinnya satu-satu. Tapi seperti biasa, supaya lebih jelas ya, gue akan jelasinnya tuh di monitor poin-poinnya seperti apa. So tanpa berlama-lama lagi, sekarang yuk kita langsung ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue tidak seperti biasanya, karena kalau biasanya gue pasti pakai MetaTrader 4 dari OctaFX, tetapi hari ini gue kan hanya ingin menjelaskan tentang gimana caranya untuk membangun psikologi. Jadi ini sifatnya lebih teori teman-teman ya. Oleh karena itu sekarang yang kalian lihat di depan ini adalah slideshow teman-teman ya. Gimana caranya untuk membangun mental baik itu trading maupun investing di dalam trading forex. Oke. Ini dikhususkan buat kalian yang pemula dan materinya juga tidak terlalu berat. So mungkin videonya tidak akan terlalu panjang teman-teman ya. So kalian bisa bisa mengambil sesuatu di video ini dengan waktu yang cukup singkat. Oke. Sekarang gue bahas teman-teman ya, mental trading versus investing dalam trading forex tentunya ya. Kenapa ini harus dibedakan? Karena dua gaya berinvestasi atau gaya transaksi di dalam trading forex ini, keduanya ini sangat berbeda. Yang pertama itu adalah trading, yang kedua itu investing. Bedanya dari mana? Ya, bedanya dari segi speednya teman-teman. Yang pertama itu berbeda, yang trading itu lebih cepat dan yang investing itu lebih lambat. Dan kemudian dari segi time frame-nya atau dari segi time-nya ya, jangka waktunya juga berbeda. Yang trading itu cenderung lebih sebentar, kalau misalnya investing itu lebih lama ya. Kemudian dari cara approach analisanya juga sedikit berbeda ya. Walaupun keduanya itu menggunakan technical analysis, tetapi yang investing itu ada pendekatan fundamentalnya gitu ya. Nah, tetapi dari ketiga perbedaan itu ada satu persamaan yang kalian harus miliki ya, persamaan mental teman-teman ya. Jadi yang pertama itu gue sebutnya sebagai basic mindset kita dalam trading ya. Karena baik itu kita mau trading secara berpartisipasi dalam market forex ini secara trading maupun investing, itu kita harus memiliki basic mindset yang sama ya. Apa aja basic mindsetnya ya? Yang pertama teman-teman ya, yang pertama yang kalian harus punya itu adalah kalian anggap ini sebagai bisnis teman-teman ya. Ini harus paling penting ya. Ini anggap trading itu sebagai bisnis, oke? Jangan kalian menganggap trading ini untuk mendapatkan uang secara cepat gitu ya. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan uang secara cepat ya jangan di trading, walaupun itu bisa dilakukan, tetapi saya yakin itu tidak akan bisa untuk long run teman-teman ya. Long runnya seperti apa? Maksudnya kalau misalnya kalian punya uang ya, modal $100 misalnya,
Terus kalian mau oke lah, kalian tuh bulan ini kalian bisa jadikan $200 gitu. Terus bulan depan kalian bisa jadikan $400 misalnya ya. Ini kan growth-nya cukup gila teman-teman, dari sini ke sini itu 100% ya, dari sini ke sini juga 100% ya. Terus kemudian mungkin kalian bisa ketiga kali gitu ya, $800 ya. Seperti ini juga 100% ya. Tetapi apakah cara ini bisa kalian lakukan consistently selama bertahun-tahun ya? Saya rasa itu akan sangat sulit ya. Butuh pengalaman yang tinggi ya, butuh jam terbang yang tinggi, dan butuh mental yang bagus juga, serta teknik yang bagus. Mungkin kalau misalnya kita sudah punya itu semua juga, hal ini sangat sulit dicapai kalau kita mau incer growth-nya, melipat gandakan uang, ibaratnya seperti itu ya. Itu akan suatu saat kita pasti akan kejeblos, dan semua profit yang sudah kita raih selama 4 kali berturut-turut ini akan hilang dalam 1 atau 2 kali trade teman-teman ya. Karena konsepnya trading forex itu menggunakan leverage ya, dan itu menggunakan margin, artinya menggunakan hutang. Artinya kalau misalnya kita salah langkah sedikit dan gegabah sedikit, uang kita tuh bisa habis. Oke? Jangan samakan trading forex itu dengan trading saham. Kalau saham itu kita bisa memilih untuk trading tidak menggunakan margin, atau kita menggunakan uang pribadi kita yang ya sudah, kalau misalnya kita punya 100 juta ya kita pakai 100 juta, kita punya 5 juta kita pakai 5 juta. Tetapi kalau di trading forex ya, derivatif ya teman-teman ya, dengan menggunakan kontrak futures ya, itu sudah otomatis yang mainstream teman-teman ya, itu sudah pasti kita dituntut untuk menggunakan leverage, walaupun sekecil apapun, 1/10, 1/50, itu yang kecil ya. Kalau yang besarnya bahkan ada 1/2000, 1/5000 gitu leverage-nya. Otomatis itu bisa menjadi pedang bermata dua, kita bisa untung ratusan persen dalam waktu 1 bulan, atau bahkan kita bisa ratusan persen dalam waktu harian, itu juga bisa teman-teman ya. Tetapi jangan lupa juga ya, dalam harian itu kita juga bisa kehilangan seluruh uang kita. So kita harus perlakukan ini sebagai bisnis, bikin plannya. Yang kita harapkan itu adalah growth yang konsisten teman-teman ya, grow yang konsisten. Ini yang kita harapkan ya. Saya sudah berulang kali bilang ya, yang membedakan antara trader yang sudah berpengalaman sama trader yang masih kurang pengalaman atau yang baru gitu ya, itu bukan dari segi seberapa banyak uang yang biasa atau profit yang bisa dia dapat dalam 1-2 kali trade, tetapi adalah seberapa banyak grow yang dia buat secara konsisten ya di dalam market teman-teman. Itu yang membedakan ya. Buat saya kalau misalnya ada orang yang bilang oke, saya bisa trading ratusan persen dalam waktu berapa bulan segala macam, itu saya tidak pernah melihat itu sesuatu yang istimewa. Karena apa? Karena banyak yang bisa melakukan hal itu ya, dan faktornya juga dipengaruhi, belum tentu itu karena teknik yang bagus dan segala macam, bisa jadi karena faktor luck juga, itu juga berpengaruh teman-teman. Tetapi kalau ada yang bisa yang bilang kalau dia bisa nge-grow dia punya equity dan portfolionya itu consistently dalam waktu 3-5 tahun dengan return sekian-sekian, itu saya baru keren banget itu ya. Kenapa? Karena dalam trading ini banyak banyak hal yang kita harus kontrol ya. Kalau misalnya orang sudah bisa konsisten, berarti dia sudah sepenuhnya bisa mengontrol diri dia di dalam market. So itu yang harus diperhatikan. Intinya mindsetnya adalah growing ya, bukan uang kaget gitu ya. Jadikan ini sekali lagi seperti bisnis, jangan jadikan ini seperti judi. Oke. Kalau misalnya kalian mau dapat uang cepat, uang kaget segala macam, bisa ke meja judi, bisa ke ke kasino seperti itu ya, itu bahkan lebih cepat ya, nggak usah pusing-pusing belajar analisa di market forex seperti itu. Oke. Nah itu dari segi mindsetnya ya, yang pertama yang kalian harus tahu dari segi mindsetnya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau masuk ke dunia forex, kalian harus berpikir bahwa ini adalah bisnis dan kita harus perlakukan seperti bisnis ya. Perlakukan seperti bisnis itu apa? Kita harus punya plan ya. Pertama punya goals, punya plan, terus punya visi dan misinya, gimana caranya untuk execute the plan-nya supaya bisa mencapai goalsnya lebih cepat, dan juga mencapai goalsnya lebih lebih teratur seperti itu teman-teman ya. Itu kita harus punya plan-nya segala macam. Dan itu include ke namanya analisa teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau masuk ke dalam trading, kita kuasai dulu basic pillars-nya ya. Yang pertama itu tadi punya mindset, yang kedua itu kalian harus punya manajemen yang bagus. Oke.
Untuk mencapai trading goals kalian tentunya harus punya manajemen. Kalau misalnya kalian mau konsisten, kuncinya itu adalah di manajemen ya. Entah itu di money management, entah itu di emotional management, entah itu di di trading managementnya. Yaitu kalian harus bisa ya, harus bisa kontrol. yang namanya manajemen tuh nggak cuman masalah duit ya. Kalau yang kalian tahu kan cuman gitu, misalnya kalian tahunya cuman money management gitu ya, seberapa lotnya segala macam gitu. Enggak ya teman-teman ya. Jadi yang namanya manajemen dalam forex itu luas ya. Kalian harus bisa yang melihat namanya kalian dari sisi emosional manajemennya juga harus bisa. Apakah kalian sedang bad mood atau kalian sedang emosi yang nggak stabil, itu kalian harus bisa mengerti diri kalian sendiri. Yang kedua dari trading management ya, dari sebelum trading management tuh banyak, ada pre-trading management dan juga post-trading management itu juga ada. Pre-tradingnya itu yang sebelum trading kalian harus melakukan apa, itu juga kalian harus tahu. Sesudah kalian trading, sesudah ada resultnya, profit atau loss, kalian harus melakukan apa, kalian harus tahu juga. Bahkan kalian harus tahu tentang equity wave kalian teman-teman ya. Jadi equity wave itu adalah kalian harus tahu kapan kalian itu lebih banyak profitnya daripada lossnya ya. Pada suatu kali ya, misalnya dalam 1 bulan trading itu pasti ada hari-hari tertentu kalian merasa aduh kok saya loss terus ya, tapi ada hari-hari tertentu juga kalian akan merasa oh kok saya profit terus ya. Itu namanya equity wave. Nah kalau misalnya kalian sudah mengerti equity wave kalian, itu di saat kalian itu sudah tahu bahwa equity wave kalian itu lagi rebound atau lagi naik ya, kalian bisa merubah sedikit manajemen kalian untuk tradingnya itu lebih agresif, misalnya seperti itu. Nah, tetapi itu adalah pembahasan lebih jauh lagi. Nanti saya akan, kalau misalnya kalian mau, saya akan bikin videonya khusus tentang penjelasan si equity wave ini seperti apa, gitu ya. Itu yang pertama, basic mindsetnya ya. Jadi itu yang kalian harus pahami dulu. Pertama, yang tadi saya bilang, baik di trading maupun investing itu sama. Kalian harus menguasai basic mindset yang tadi saya sudah bilang. Yang kedua, teman-teman ya, ini membedakan ya. Ini yang perbedaan aja. Trading itu bukan karena judi teman-teman ya. Jadi gini loh, karena trading itu kan cepat ya, frekuensinya cepat, sedangkan investing itu frekuensinya lama ya. Nah jangan mentang-mentang trading ini frekuensinya cepat, jadi kalian jangan membahasakan trading itu sebagai judi ya. Makanya saya bilang di sini trading bukan karena judi, oke? Dan juga investing ya, itu bukan karena kalian nyangkut, oke? Jadi kalian memang sudah set goals awalnya. Kalau kalian mau trading, alasannya kenapa? Mungkin kalian harus kenali diri kalian ya, risk profile kalian seperti apa, terus gaya trading kalian seperti apa, kalian orangnya gimana, apakah kalian orangnya nggak suka nunggu lama-lama atau nggak sabaran, apakah kalian lebih suka sesuatu yang pasti, pelan tapi pasti segala macam. Itu tiap orang beda-beda, makanya kalian harus memilih trading style kalian dulu gitu ya. Tetapi yang pasti kalau misalnya kalian mau trading dengan frekuensi yang lebih cepat, itu sudah pasti kalian trading karena kalian memang ada plan ya, kalian ada trading plannya jelas seperti apa. Let's say misalnya kalian mau jadi scalper atau mau jadi intraday, kalian harus punya reason yang kuat. Kenapa? Bukan karena kalian suka judi ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kalian mau masuk ke dunia investing, kalian mau masuk ke forex sebagai investor gitu ya, mau hold dalam jangka waktu lama. Oke, tetapi itu karena kalian sudah punya plannya dari awal gitu ya. Kenapa kalian situ juga reasonnya harus jelas, bukan karena kalian tadinya trading terus kalian nyangkut jadi investor ya. Itu jangan, oke? Seperti itu. Ya karena kenapa gue bilang kayak gini, karena banyak kasusnya teman-teman yang lain ya, itu karena pertamanya nggak ngerti ya, terus kemudian mungkin ikut-ikutan, terus mulai diajarin sama sama broker-broker gitu ya misalnya ya, yang tadinya dia trading terus akhirnya nyangkut lama-lama di lock atau di hedging gitu misalnya ya. Nah pas di hedging itu lama-lama jadi investor deh ya, karena nggak ada yang di-cut ya, takut mau buka lokannya, satunya takut dananya langsung habis, akhirnya jadi investor. Nah investornya ini kalau di saham ya, kalau misalnya nyangkut di saham terus kita jadi investor masih mending ya, kalau misalnya dia benar-benar rebound ya duit kita balik. Tapi kalau jadi investor karena lockingan gitu ya, karena hedgingan, ya itu mau naik mau turun juga duitnya di situ-situ aja, yang ada duitnya nginep terus, kena biaya swap, lama-lama habis ya. Jadi ini perlu diperhatikan, trading bukan karena judi dan investing bukan karena nyangkut. Dan yang ketiga, yang kalian harus tahu, masalah mental ya. Ini kan ya, yang namanya trading itu speednya cepat banget ya, fast ya. Kemudian yang investing tuh speednya slow. So kalian harus tahu apakah diri kalian cocok gitu ya.
Jadi misalnya kalau misalnya gini, kalian melihat orang-orang teman-teman kalian yang trading kayaknya enak banget ya, profit tiap hari seperti itu. Tapi dalam diri kalian nih, kalian sebenarnya nggak cocok gitu. Kalian tuh nggak bukan bukan tipe orang yang bisa under pressure. Kalian bukan tipe orang yang bisa ngeliatin chart setiap hari gitu ya, malah mabok segala macam. Ya kalian jangan maksain jadi trader. Ya kalian mungkin cocoknya sebagai investor gitu, yang ngeliat chartnya lebih lama, maksudnya nggak jarang-jarang gitu ya. Terus ngeliatin harganya itu nggak usah setiap hari kayak gitu ya. Terus pergerakan marketnya juga lebih lambat. Kenapa? Karena pipsnya mungkin lebih kecil, tetapi range-nya nanti targetnya lebih panjang, pips target range-nya gitu ya, tapi lotnya lebih kecil. Seperti itu teman-teman ya. Itu berbeda-beda setiap orang. So kenalin diri kalian dulu, apakah kalian tipe orang yang cocok untuk fast speed ya seperti trading, atau kalian cocoknya slow pace gitu ya seperti investing. Kalian tinggal pilih, kalian tinggal tanya ke diri kalian cocok yang mana gitu. Oke. Yang keempat, trading itu menggunakan smaller time frame dan investing itu menggunakan bigger time frame ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya kita trading pasti time frame kita tuh atau jangka view kita terhadap market itu menggunakan waktu yang lebih sempit. Ya contohnya ya misalnya saya trading itu saya menggunakan time frame itu M30 misalnya untuk entry ya. Tapi kalau misalnya kita itu untuk investing, otomatis time frame-nya nggak mungkin pakai M30 dong gitu ya. Kita pasti menggunakan minimal misalnya daily gitu ya, D1 atau weekly gitu ya. Ini kedua time frame ini berpengaruh. Nah, oleh karena itu ini berpengaruh di mana? Berpengaruh di lotnya nanti ya. Kalau misal di M30 mungkin kita pakai lotnya itu yang agak besar ya. Kenapa? Karena kan range pipsnya itu nggak terlalu jauh gitu, nggak terlalu panjang gitu ya. Tetapi begitu kita pindah ke bigger time frame, itu mungkin lotnya nanti kita pakai lebih kecil. Dan yang tadinya di small time frame misalnya lotnya kita trading 1 lot standar gitu ya. Mungkin di bigger time frame ini kita di 0,1 lot gitu loh. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang range pipsnya itu jauh. Kalau misalnya tadi di M30 target pipsnya saya cuma 80 sampai 100 pips misalnya. Mungkin kalau di bigger time frame saya bisa 300 sampai 400 pips untuk target gitu ya sebagai investor ya. Oleh karena itu kalau misalnya kita sebagai investor, kita melihatnya sebenarnya bukan pips lagi sih ya, kita melihatnya persentase ya. Jadi hari ini XAU turun berapa persen atau naik berapa persen gitu loh ya, bukan yang lihat lagi naik berapa pips gitu ya. Kita enggak, kalau sebagai investor tuh melihatnya persentase biasanya kayak gitu. Oke. Cuman kalau misalnya sebagai sebagai investor gitu ya, kalian harus memperhitungkan biaya-biayanya juga. Karena biasanya ini enggak semua broker ya, tergantung broker aja ya. Ada broker yang ada biaya in-up-nya gitu ya. Kalau di OctaFX sih biaya in-up-nya free gitu ya. Cuman ada beberapa broker yang ada biaya in-up-nya, ada yang gratis juga. Terus ada beberapa pair yang malahan kalau kita taruh duit itu atau kita menginap ya, kita dapat bunga gitu. Ada juga yang nggak dapat ya, jadi itu mesti diperhatikan teman-teman. Oke. Nah berikutnya yang terakhir teman-teman ya, dari segi pendekatan analisanya. Kalau misalnya sebagai seorang trader itu kita pendekatan analisanya itu adalah full technical ya. Seperti saya tidak pernah melihat news atau pernah melihat fundamental apapun gitu ya. Kalau misalnya sebagai trading, saya hanya full technical. Kenapa seperti itu? Saya ada alasannya. Kenapa? Karena gini, fundamental itu kan itu time-nya itu, view-nya itu kan sangat jauh teman-teman. Sedangkan saya trading itu cuma M30. Hari ini trading, besok juga udah nggak tahu lagi gitu saya mau trading di pair itu apa enggak. So buat apa saya melihat fundamental yang view-nya tuh kejauhan sampai seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan ke depan. Itu nggak akan guna, itu mubazir ya, itu nggak akan ngaruh apa-apa ke 30 menit saya trading gitu loh. Itu alasan saya kenapa saya tidak melihat fundamental pada saat trading forex di time frame kecil gitu kan ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian sebagai investor, kalian wajib lah ya, walaupun tetap kalian harus menggunakan technical untuk entry-nya, tapi kalian wajib lah untuk melihat view secara fundamental gimana, terutama masalah makro, teman-teman ya. Karena forex itu berhubungan dengan makro ya. Kenapa makro? Karena forex kan mata uang ya, mata uang suatu negara. So yang dilihat itu bukannya mikronya tetapi makronya di suatu negara tersebut ada apa. Apakah ada kebijakan baru, apakah ada misalnya political issue di situ, ada ada aksi teror ya misalnya seperti itu.
ya, terus juga misalnya ada perang dagang, ya itu juga berpengaruh. Pokoknya sesuatu yang makro atau yang berhubungan dengan negara tersebut, ada sesuatu nggak di situ ya. Apakah ada pemilihan presiden ya, apakah ada kebijakan ekonomi yang diubah gitu ya dalam satu negara, itu yang mempengaruhi mata uang naik atau turun. Intinya gitu aja sih yang kalian paham yang membuat mata uang naik atau turun. Kalau misalnya kalian bingung secara fundamental, di website Forex Factory itu sudah ada kalender ekonomi gitu teman-teman ya. Itu kalian bisa melihat beberapa berita-berita yang cukup berpengaruh terhadap mata uangnya masing-masing ya, terutama US dollar ya, GBP, pokoknya yang major-major itu ada di Forex Factory itu ya, forexfactory.com. Kalian bisa cek aja gitu ya. So, dari pendekatan analisanya yang trading itu lebih ke technical dan itu tidak menggunakan fundamental sama sekali. Tapi kalau yang investing, kalian harus menggunakan fundamental walaupun cuma 30%, itu nggak apa-apa. Yang lebih bagus sih 50-50 ya, technicalnya 50, fundamental 50. Itu untuk investing. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mentalnya itu kalau misalnya kalian mau membangun mental dalam trading maupun investing, kalian harus paham dulu yang ini semua tadi saya bilang ya. Kalau misalnya kalian sudah paham semua, ini slowly teman-teman itu akan nge-build mental kalian lebih kuat ya. Maksudnya kalian akan jadi lebih yang self awareness-nya tuh lebih lebih tergali gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena kalian bisa mengenali diri kalian sudah bisa menempatkan diri kalian dalam posisi apa, kalian sudah tahu ya. Dan juga kalian sudah punya manajemen yang bagus ya, tentunya kalian punya trading journal juga misalnya, jadi kalian bisa mereview, itu akan membantu kalian untuk mencapai target dalam trading forex seperti itu. Nah, oleh karena itu saya bilang ya teman-teman ya, di forex itu nggak sesimpel yang kalian kira ya, nggak cuman kalian klik open terus kalian klik buy atau klik sell terus running, untung sudah pulang happy, rugi sedih kayak gitu. Nggak cuma seperti itu. Di balik itu semua, kalau misalnya kalian mau konsisten, ada hal atau ada proses yang kalian harus jalani secara mental teman-teman. Dan ini adalah menurut saya, ini menurut pengalaman pribadi saya yang saya lakukan ya, ini saya intinya kita harus sadar dulu tentang hal ini, kita harus tahu dulu tentang tentang kelima hal ini, baru kalian bisa membangun mental kalian, memposisikan diri kalian sebagai trader itu seperti apa. Oke, di sini saya ngasih tahu apa yang saya dulu pelajari ya teman-teman ya. Dan yang apa saya juga mengalami kegagalan karena saya tidak melakukan ini gitu. Jadi supaya kalian tuh nggak usah mengalami apa yang saya alami kemarin ya. Jadi kalian tinggal mengambil pelajaran yang saya share di sini, terus kalian aplikasikan deh, tinggal kalian kembangkan sendiri seperti itu. Oke? Mungkin segini dulu yang mau gue sharing teman-teman. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan juga bisa kalian terapkan dalam trading kalian. So, thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah caranya gimana membangun mental dalam trading forex, maupun kalian mau invest di forex juga bisa gitu ya. Jadi tadi cara-caranya sudah gue jabarkan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga gue mau ingetin sekali lagi, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join di OctaFX, linknya sudah ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join juga di grup trading gua yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.